Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmayani, NPM saya 1815310177. Saya sudah melihat video dari link YouTube yang telah Bapak berikan yang membahas mengenai nikel dan juga kelapa sawit. Nah, di situ juga Bapak telah memberikan dua pertanyaan, di mana pertanyaan pertama yaitu jelaskan strategi apa yang harus dihadapi pemerintah dalam menghadapi kasus tersebut. Lalu yang kedua, jelaskan pendapat Anda dalam kaitannya dengan video di atas dan terkait dengan strategi yang dilakukan pemerintah. Baik, seperti yang kita ketahui, di dalam suatu bisnis, manajemen strategi atau strategi itu sangatlah penting keberadaannya. Baik itu di bisnis lingkungan kecil maupun bisnis yang berskala besar, di mana di dalam kegiatannya melakukan ekspor dan juga impor. Kecermatan manajemen strategi sangatlah berpengaruh dalam pencapaian suatu bisnis yang berbuah keuntungan dan keberhasilan semaksimal mungkin untuk instansi tersebut. Beberapa ahli juga mendefinisikan manajemen strategik seperti yang dikemukakan oleh David pada tahun 2011 halaman 18-19. Beliau mengemukakan manajemen strategik adalah sarana jangka panjang yang hendak dicapai, sedangkan menurut Peirce dan Robinson pada tahun 2008 halaman 2, manajemen strategi adalah rencana berskala besar dengan orientasi masa depan guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan. Terkait dengan strategi apa yang harus dihadapi pemerintah dalam menghadapi kasus tersebut. Nah, strategi yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi kasus tersebut ialah, kan awalnya konflik ini bermula pada saat Uni Soviet menolak sawit Indonesia masuk ke negara mereka. Mereka melarang produk kelapa sawit Indonesia masuk ke negaranya. Uni Eropa dianggap mendiskriminasi produk kelapa sawit Indonesia. Indonesia merasa keberatan dengan kebijakan tersebut, karena ini akan berdampak buruk pada kinerja ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa dan memberikan citra yang buruk untuk produk kelapa sawit di perdagangan global. Akhirnya Indonesia melakukan strategi dengan melakukan penyetopan pengeksporan nikel ke Uni Eropa. Dengan adanya tindakan tersebut, pihak Uni Eropa menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Hal tersebut terkesan bahwa Uni Eropa hanya mementingkan keuntungannya sendiri. Kebijakan mereka yang menyulitkan Indonesia soal pelarangan ekspor sawit. Tetapi ketika mereka merasa sulit karena tidak adanya pasokan nikel, mereka menggugat Indonesia. Atas dasar inilah pemerintah Indonesia mulai melarang ekspor nikel, yang pelarangan itu dimulai pada tahun 2020. Larangan ekspor nikel ini juga sejalan dengan upaya hilirisasi agar industri peleburan dan pemurnian smelter di dalam negeri bisa berjalan, sehingga nikel mentah yang diolah dalam negeri menjadi barang yang siap ekspor dengan guna memperbaiki defisit neraca berjalan dan menambah lapangan pekerjaan serta mengoptimalkan pendapatan negara. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan pendapat Anda dalam kaitannya dengan video di atas dan terkait dengan strategi yang dilakukan pemerintah. Menurut saya, pemerintah Indonesia mempunyai hak penuh dalam menegakkan kebijakan pengeksporan biji nikel ini dengan guna untuk menunjang investasi dan menciptakan industri smelter untuk biji nikel. Dan menurut saya strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia sudah cukup tepat, di mana Indonesia mau mengolah sendiri bahan nikel mentah mereka. Lalu barang jadi yang sudah diolah tersebut akan dijual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga nikel mentah yang diekspor. Hal ini tentu menguntungkan Indonesia, dan terpenting lagi akan menguntungkan masyarakat juga dikarenakan terbukanya lowongan pekerjaan. Baiklah, sekiranya itu saja jawaban saya mengenai kasus nikel dan juga kelapa sawit ini. Jika ada jawaban saya dan kata-kata saya yang kurang berkenan atau kurang sulit untuk dipahami, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.